kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan anak itu sampai usianya tutup atau juga setelah itu? Jawabannya silakan buka Al-Baqarah ayat 240 ya. Jawabannya ada di sana. Al-Baqarah ayat 240 ada jawabannya di sana. Isinya adalah, dan bagi mereka yang akan tutup usia hendaknya berwasiat kepada istri-istri mereka berupa nafkah minimal untuk 1 tahun hidup setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Dari ketika tadi mendengarkan kata-kata atau lirik lagu, atau mungkin ada juga yang mengikuti menyanyi, yang sudah punya pasangan pasti terbayang dengan pasangannya kan? Dan anak-anak yang belum punya pasangan, siapa yang terbayang? Yang sudah punya calon, ya. Yang belum punya calon, siapa yang terbayang? Tadi kesini naik Grab, mulai kebayang yang supir Grab gitu. Atau yang barusan yang presentasi dokter Adit, yang kebayang malah wajah dokter Adit gitu. Baik, mudah-mudahan kita semua mendapatkan jodohnya yang terbaik dari Yang Maha Kuasa. Amin ya. Sesuai dengan judul seminar sekarang. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi sesuai dengan judul seminar hari ini, yaitu yang apa? Yang baik untuk yang baik. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang baik. Yaitu tadi uang, ya, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Mau ibadah haji butuh uang, mau membangun masjid butuh uang. Segala hal memang butuhkan uang. Walaupun itu bukan segalanya, tapi itu salah satu faktor utama. Andai sebuah pernikahan tanpa, atau rumah tangga tanpa dibarengi dengan kekuatan finansial keluarga, maka Anda bisa membayangkan sendiri, keluarga tersebut akan rapuh. Ya. Jadi intinya apa? Sama-sama harus secara seimbang meningkatkan kondisi supaya lebih kondusif di dalam keluarga, baik dari sisi agama, secara mental, emosional, terus kemudian juga dari sisi kesehatan, dan juga dari sisi keuangan. Kenapa? Salah satu kewajiban suami adalah mencarikan nafkah. Pertanyaan saya, apakah mencarikan nafkah itu hanya sampai selama suami hidup, ataukah setelah meninggal juga wajib mencarikan nafkah? Jadi kadang-kadang suka terlewat. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan anak itu sampai usianya tutup atau juga setelah itu? Jawabannya silakan buka Al-Baqarah ayat 240 ya. Jawabannya ada di sana. Al-Baqarah ayat 240 ada jawabannya di sana. Isinya adalah, dan bagi mereka yang akan tutup usia hendaknya berwasiat kepada istri-istri mereka berupa nafkah minimal untuk 1 tahun hidup setelahnya. Artinya apa? Suami itu harus menyiapkan nafkah tidak hanya selama dianya ada, tetapi juga setahun minimal setelah tutup usia masih harus memberikan nafkah. Lewat apa? Semuanya harus direncanakan. Jadi pada ibu-ibu sekarang mulai ingatkan suaminya, papa sudah siap belum? 16 tahun gitu ya. Kalau tidak Al-Baqarah 240 Pak. Aduh, langsung dihafal apa bu ibu-ibu menu kitanya. Oke. Baik. Setelah menikah kondisi orang tidak sama, betul? Ya, ada yang kondisi ekonominya alhamdulillah baik, ada juga yang kekurangan, itu faktanya, betul? Seperti itu. Tetapi dua kelompok ini adalah dua kelompok yang dicintai Allah. Setelah beriman, maka dua kelompok orang yang dicintai Allah adalah orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar. Ya. Pertanyaannya,
Anda mau pilih yang mana? Dua-duanya dicintai Allah. Mau menjadi kelompok orang kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Ya, Pak Saiful ini semuanya sebenarnya memilih yang pertama ya, seperti itu. Kita doakan sama-sama berdoa dan berikhtiar, mudah-mudahan itu yang terjadi ke kita, menjadi kelompok orang kaya yang bersyukur. Tidak hanya untuk siapa keluarga kita, tapi juga untuk membantu orang lain yang kekurangan. Amin. Tapi teman-teman sekalian, untuk bisa menjadi orang kaya itu pertanyaannya seperti apa supaya bisa menjadi orang kaya? Berusaha, berikhtiar, bekerja, begitu kan? Ada juga dalam sesi seminar yang lain saya katakan, saya mau mencari suami yang kaya. Betul atau salah itu? Jawaban itu boleh-boleh saja, asalkan itu bagian dari usahanya, kan seperti itu ya. Nah, cuma pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah siap menjadi istri seorang yang kaya? Itu kan? Nah, kenapa? Karena untuk menjadikan seseorang kaya itu tidak hanya pintar mencari uang, tetapi juga harus pandai memanage uang. Itu teman-teman. Dan yang kita bahas itu adalah itu, ya. Pintar mencari uangnya saja itu tidak cukup. Kita ini harus juga pandai memanage uang. Dan ternyata di Indonesia financial literacy itu menjadi sesuatu yang masih sangat miskin. Ya, dan ini sudah dilakukan survei oleh Citibank dan juga S. Nielsen yang mengatakan bahwa seperti ini. Ya, survei ini dilakukan tahun 2004 oleh Citibank sama S. Nielsen dan kepada mereka yang gajinya di atas 20 juta per bulan. Besar nggak gaji 20 juta per bulan? Besar. Tetapi hasil survei itu mengatakan apa? Ini 80% eksekutif di Indonesia ini terancam miskin di hari tua. Kira-kira apa yang salah? Artinya kalau 80% dari 10 orang yang pensiun nanti 8 orang terancam miskin padahal gajinya sudah di atas 20 juta. Kira-kira yang salah apa? Mencari uangnya? Bukan, tetapi memanage uangnya. Nah, itu pertanyaan saya tadi. Kalau Anda ingin mencari calon suami yang kaya, Anda sudah siap belum menjadi istri seorang suami yang kaya? Siapnya dari sisi apa? Istri itu akan menjadi manajer keuangan keluarga. Anda harus siap menjadi manajer keuangan keluarga, begitu. Ya, jadi bukan si suaminya, sayang, kayaknya kita sudah siap menikah. Semangat kerja saya tinggi dan income saya udah besar. Si suaminya, si calon istrinya bilang, saya sama kalau gitu, karena semangat belanja saya tinggi. Nah itu adalah contoh calon istri yang belum siap untuk menjadi pendamping suami yang kaya. Sekarang di zaman modern, istri harus siap menjadi suami yang kaya. Syaratnya apa? Bisa memanage keuangan keluarga. Oke. Jadi ini ada orang bijak mengatakan, unless you control your money, making more won't help. Kecuali jika Anda bisa mengontrol uangnya dengan baik, sebetulnya berpenghasilan lebih besar itu tidak membantu. Kecuali jika Anda bisa mengontrol uangnya. Kalau Anda tidak bisa mengontrol uangnya, maka you'll just have bigger payments. Anda ini hanya akan menambah uang untuk belanja, untuk pengeluaran. Jadi gimana caranya supaya bisa mengontrol uang? Gimana caranya? Apakah digemok seperti ini? Tidak ada artinya ya. Digemok seperti ini tinggal diambil aja. Sama aja kalau punya celengan lubangnya dibesarin kan, begitu ya. Oke. Nah, maka ibu dan bapak sekalian insaf. Dari sekarang harus sudah insaf. Sudah insaf belum? Nah, tapi untuk bisa insaf, Indonesia Sadar Finansial, ini harus ada ilmunya, betul? Nah, betul. Ilmunya memang kalau tadi urusan yang tadi ke dokter Adi, gitu. Saya juga belajar banyak tadi. Cuman saya tidak menutup mata, saya anggap itu ilmu, gitu ya. Nah, urusan ini maka Anda datangnya nanti ke seorang CFP, Certified Financial Planner.
Dan ini memang belum terlalu banyak di Indonesia. Ya saya mengambil ini di SBM ITB, di Bandung itu hanya di SBM ITB sama di Universitas Maranatha. Ya. Jadi dengan Anda nanti banyak berkonsultasi dengan orang yang memang bisa memanage uang atau mengarahkan Anda memanage uang, maka konsep keuangan atau persiapan keuangan Anda akan menjadi lebih baik. Nah, ini bahwa Anda nanti menemui atau berkonsultasi dengan orang-orang yang seperti saya dan teman-teman bukan karena kami bisa menggunakan kalkulator, tetapi kami bisa menggunakan kompas, arahnya kemana. Ya, you hire a financial planner not because they know how to use a calculator, but because they know how to use a compass. Jadi ini harus teman, kadang-kadang kita bingung ya, ini uang dipakai untuk apa aja, bagaimana cara mengaturnya, berapa persen untuk ini, berapa persen untuk belanja, berapa persen untuk ditabung, berapa persen untuk pendidikan anak, kan begitu ya. Oke, baik. Nah kalau sudah nanti seperti itu, kita akan bisa melakukannya secara terintegrasi. Kalau ada financial planner itu perencana keuangan, ada bidangnya namanya financial planning atau perencanaan keuangan. Pertanyaannya apa itu perencanaan keuangan?